Kan sedikit insight terkait kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Next slide. Di sesi ini kurang lebih saya hanya akan menyampaikan dua sesi sih. Yang pertama tentunya terkait definisi, konsep, dan tujuan dari kebijakan makroprudensial maupun mikroprudensial itu. Dan yang kedua terkait kerangka berpikirnya dari kebijakan makroprudensial itu sendiri. Oke, next slide. Halo operator. Operator boleh di next? Ya, mulai lemes ya jam-jam segini. Fokus dulu ya, 30 menit. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kebijakan mikroprudensial dan kebijakan makroprudensial itu sendiri? Di sini sebenarnya udah ada kata kuncinya nih dari dua, mikro dan makro. Kalau mikro itu bisalah kita definisikan sebagai istilahnya skala yang lebih kecil, sedangkan makro itu skala yang lebih besar ataupun lebih menyeluruh dari suatu sistem itu sendiri. Nah, jadi pasca krisis keuangan global yang terjadi di tahun 97 dan 98 serta tahun 2008, itu Bank Sentral perlu menargetkan suatu kebijakan yang memang fungsinya itu ditujukan baik pada kesehatan di level bank secara individu maupun keseluruhan. Nah, di sini kita berangkat dari apa yang dimaksud dengan kebijakan mikroprudensial. Jadi, kebijakan mikroprudensial itu ditujukan untuk ketahanan dari individu, lembaga keuangan ataupun perbankan. Kata kuncinya di situ ya teman-teman, ketahanan dari individu lembaga perbankan. Di mana tujuannya ini untuk membatasi kegagalan atau kebangkrutan dari lembaga keuangan itu sendiri dari resiko yang namanya resiko idiosinkratik. Sementara yang dimaksud dengan kebijakan makroprudensial itu adalah resiko di seluruh sistem yang memang semakin bertambahnya waktu itu dapat terus bertambah dan nantinya dapat berdampak pada kerusakan sistem secara keseluruhan. Kalau tadi di kebijakan mikroprudensial, risikonya itu dinamakan risiko idiosentrik. Kalau di makroprudensial ini namanya risiko sistemik. Jadi udah dapat nih ya dua kata kunci dari risiko itu sendiri, ada idiosentrik sama risiko sistemik. Nah, pada dasarnya kedua pendekatan kebijakan ini tuh memang saling melengkapi atau memang saling dibutuhkan. Karena ketahanan di level yang individu bank itu sendiri, ketika nanti di build up menjadi istilahnya suatu ekosistem, itu pasti nantinya akan menurunkan tingkat resiko dari kesehatan stabilitas keuangan itu sendiri. Nah, untuk lebih detailnya, perbedaannya itu sebenarnya apa sih antara mikro sama makroprudensial? Boleh di next slide. Nah, di sini tadi seperti yang disampaikan, kalau makroprudensial itu tujuannya untuk pemantauan terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Sementara yang mikro itu hanya untuk pemantauan dari individu lembaga keuangan ya. Berarti kata kuncinya yang pertama, kalau yang makro sistem keuangan secara, yang mikro, ya oke, udah mulai kebentuk nih. Konsep berpikirnya keren. Nah, sebenarnya apa sih tujuan akhir dari kebijakan baik itu mikro maupun makroprudensial? Kalau yang makro itu karena dia tadi kata kuncinya adalah keseluruhan, berarti ini adalah ekonomi suatu negara secara keseluruhan atau secara agregat yang memang bisa didefinisikan melalui PDB-nya. Nah, di kebijakan makroprudensial ini tujuan akhirnya itu untuk menekan biaya ekonomi yang timbul ketika terjadi krisis atau emang untuk menurunkan resiko yang dapat mempengaruhi PDB itu sendiri. Sementara kalau yang kebijakan mikroprudensial karena tadi di awal dia ditujukan kepada kesehatan dari individu lembaga keuangan, tujuan akhirnya hanya untuk menjaga tingkat kesehatan dari satu individu itu sendiri dan juga untuk perlindungan konsumen atau nasabah di lembaga keuangan itu. Nah, di sini model resiko yang diadopsi kalau untuk makroprudensial itu adalah endogen atau dari dalam, sementara yang mikroprudensial itu adalah eksogen atau faktor eksternalnya. Oke, next slide. Ilustrasi yang lebih gampang lagi. Kalau mikroprudensial itu tadi kata kuncinya ada di individual, bisa kita definisikan atau kita gambarkan sebagai
satu pohon lah ya, satu apa namanya, satu istilah kita ilustrasikan kok lembaga keuangan itu satu perbankan, satu lembaga perbankan itu menjadi satu pohon. Nah, karena makro prudensial ini dia untuk sistem keuangan secara keseluruhan, jadi pohon-pohon yang banyak itu kan nantinya akan membentuk ekosistem seperti hutan ya. Ilustrasinya kayak gitu. Udah mulai gampang lah ya, konsep berpikirnya udah mulai terbentuk di sini. Jadi jadi pada dasarnya mikroprudensial itu arahnya ke analisis individu perbankan, kalau makro ke sistem keuangan secara keseluruhan. Sebenarnya dulu sebelum adanya krisis ekonomi, mikroprudensial ini memang istilahnya ya dibutuhkan lah ya, memang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dari bank itu sendiri. Tapi kalau hanya kebijakan mikroprudensial yang berdiri sendiri itu tidak cukup. Maka setelah adanya krisis ekonomi itu, Bank Sentral mengarahkan kebijakannya untuk membentuk suatu kebijakan makroprudensial di mana sistem keuangan ini dianalisis secara keseluruhan agar kestabilannya tetap terjaga, dan ketika suatu saat krisis terjadi, ekonomi kita itu masih tahan terhadap shock atau guncangannya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, yang saya sampaikan tadi, kebijakan mikro dan makroprudensial ini memang berangkat dari lesson learned krisis di tahun 97 dan 97-98 dan tahun 2018. Setelah krisis itu terjadi, biaya ekonomi yang dikeluarkan pemerintah untuk istilahnya untuk melakukan pemulihan ekonomi dari segi ekonominya, sosialnya maupun pemerintah itu tuh sangat besar. Misalkan kayak buat restrukturisasi perbankan kan, di sini ada yang kelahiran 97 atau 98? Atau semuanya pasca itu semua ya? Oke, berarti kalian semua tidak merasakan krisis, bersyukurlah. Jadi di saat itu, saya juga sebenarnya baru lahir sih, ini cuma dengar-dengar aja, semoga nggak salah. Ketika krisis itu, perbankan itu banyak yang kolaps. Dan istilahnya pemerintah tentunya untuk melakukan pemulihan ekonomi kan harus menyehatkan kembali bank-bank yang kolaps itu. Karena saking banyaknya bank yang kolaps itu, biaya yang dikeluarkan pemerintah itu nggak murah, sangat mahal bahkan. Di sini tuh contohnya mencakup 51% dari PDB nasional saat itu. Nah, pembelajaran yang didapat dari situ untuk meminimalisir dari biaya ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah ketika terjadi krisis, maka dibentuklah kebijakan makroprudensial. Nah, kebijakan makroprudensial tujuan akhirnya adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Mengapa stabilitas sistem keuangan ini diperlukan? Ini itu untuk mencapai stabilitas dari makroekonomi atau ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Sedangkan kondisi stabilitas makroekonomi suatu negara itu juga tidak terlepas dari sistem keuangan yang stabil. Jadi antara sistem keuangan dan makroekonomi ini dia tuh saling melekat. Kalau mau menstabilkan salah satunya, tentu satu faktor yang lainnya itu harus stabil. Jadi baik dari sisi makro maupun sisi sistem keuangan untuk menjaga suatu perekonomian negara itu harus sama-sama perlu distabilkan, yaitu salah satunya melalui kebijakan makroprudensial. Di sini kebijakan apa aja sih sebenarnya yang digunakan ataupun dipakai untuk menjaga stabilitas sistem keuangan? Kalau dulu yang saat sebelum krisis moneter, kebijakan itu antara kebijakan moneter dan kebijakan mikroprudensial itu istilahnya berdiri sendiri-sendiri. Pasca krisis keuangan, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dibuatlah yang namanya kebijakan makroprudensial, di mana itu adalah irisan antara kebijakan moneter dan kebijakan mikroprudensial. Kebijakan moneter itu sendiri kalau kalian tahu fokusnya adalah untuk menjaga tingkat inflasi itu berada pada level yang rendah dan stabil. Sementara kebijakan mikroprudensial itu seperti yang sebelumnya disampaikan, fokusnya adalah untuk menjaga kesehatan dari level perbankan, dari level individu perbankan. Nah,
untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ini, tentu nggak cuman hanya satu lembaga aja yang istilahnya bekerja untuk menjaga stabilitas itu sendiri. Di Indonesia ada 4 lembaga yang istilahnya saling berkoordinasi, bekerja sama menjaga stabilitas sistem keuangan. Itu yang terbentuk dalam suatu komite namanya KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang terdiri pertama itu dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Dari keempat, ini masih slide sebelumnya ya. Dari keempat lembaga itu sendiri, yang menjadi ketua dari komite KSSK itu adalah Menteri Keuangan. Tadi kalau nggak salah saya ngintip dari soalnya ada ini ya. Ya ini diingat-ingat ya. Nanti habis ini ada lagi soalnya, oke? Oke. Nah, next slide. Jadi sebenarnya bagaimana sih konsep ataupun landasan hukum yang melatar belakangi dari pengawasan makroprudensial itu sendiri? Ada 3 pilar utama yang melandasi pengawasan makroprudensial. Yang pertama pilar moneter, yang kedua pilar makroprudensial, dan yang ketiga pilar sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Dari pilar moneter itu sendiri ditujukan untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan di bidang moneter itu selalu dijaga. Selanjutnya juga untuk mencegah dan mengurangi resiko yang ada di instrumen-instrumen kebijakan moneter. Dari sisi makroprudensial, pilar itu ada untuk mencegah dan mengurangi resiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Sementara dari pilar yang terakhir, pilar sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, tujuannya itu untuk memastikan penyelenggaraan sistem pembayaran tetap dilakukan secara lancar, aman, efisien, dan handal, serta memastikan penyelenggaraan pengelolaan uang rupiah itu terlaksana dengan aman dan lancar. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas dari definisi, perbedaan, dan konsep masing-masing kebijakan dari makroprudensial maupun mikroprudensial. Sekarang sebenarnya itu gimana sih keterkaitan antara pengawasan makro dan mikroprudensial yang ada di Indonesia? Kalau mikro tadi kan kata kuncinya dia adalah terkait pengawasan terhadap individu lembaga keuangan ya. Artinya terhadap lembaga keuangan satu aja gitu. Sedangkan yang makro ini terhadap sistem keuangan atau lembaga keuangan secara keseluruhan. Di Indonesia, kebijakan mikroprudensial itu menjadi ranahnya Otoritas Jasa Keuangan. Di mana tadi kan kalau untuk mikroprudensial itu sendiri ada yang namanya risiko idiosentrik. Nah, faktor-faktor yang istilahnya mempengaruhi dari risiko idiosentrik itu ada 4. Yang pertama, risiko exposure, yang kedua risiko manajemen, yang ketiga konglomerasi, dan yang keempat ini good corporate governance. Dari faktor-faktor yang istilahnya bakal berpengaruh terhadap risiko idiosentrik ini, di sini tuh semuanya akan berpengaruh kepada tingkat kesehatan bank secara individu. Sementara dari sisi kebijakan makroprudensial yang dilakukan itu adalah di ranahnya Bank Indonesia. Analisis ini dilakukan secara keseluruhan, di mana mulai dari level individu sampai level sistem keuangan secara keseluruhan. Kalau dari level individu itu kita menganalisis faktor atau resikonya itu secara bertahap ya, dari yang istilahnya jangka waktu resiko idiosentrik yang jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Setelah dilakukan analisis dari secara individual bank itu sendiri, berangkat ke tahap selanjutnya kita menganalisis yang namanya ketahanan dari lembaga keuangan. Nah, di faktor-faktor yang mempengaruhi sebenarnya ketahanan dari industri lembaga keuangan atau industri perbankan itu apa aja sih? Itu ada 3. Yang pertama itu adalah common exposure ataupun paparan yang dihadapi secara bersamaan. Ada interconnectedness atau hubungan atau
hubungan ataupun kesinambungan antara satu bank dengan bank yang lainnya. Dan yang terakhir ini adalah risk sharing. Nah, setelah kita identifikasi ketahanan dari industri perbankan itu, kita lihat dari faktor eksternal atau faktor lingkungan yang kira-kira akan berpengaruh terhadap stabilitas dari sistem keuangan itu sendiri. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi dari 4 faktor yang termasuk ke dalam faktor eksternal. Yang pertama itu kondisi makroekonomi dari suatu negara atau suatu daerah. Yang kedua dari sistem pembayarannya. Yang ketiga dari pasar keuangan, dan yang terakhir nih dari IT ataupun infrastruktur pendukungnya. Dari sisi kebijakan makroprudensial itu sendiri, nantinya ini ketika dilakukan tadi untuk meminimalisir yang namanya resiko sistemik atau risiko terjadinya kegagalan secara bersamaan di suatu sistem keuangan. Tentunya untuk menjalankan kebijakan mikroprudensial maupun makroprudensial ini, koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia diperlukan. Jadi nggak bisa semuanya berjalan sendiri-sendiri aja kayak OJK, oh yaudah saya aja yang ngurusin mikro tapi saya nggak bilang-bilang sama Anda di Bank Indonesia. Ataupun Bank Indonesia, saya nganalisis secara makro tapi saya nggak nge-share ke OJK informasi-informasi itu nggak bisa kayak gitu. Jadi untuk menjaga suatu sistem ini tentunya koordinasi antara kedua lembaga ini perlu dijalani dengan baik. Jadi udah tahu ya kalau misalkan kebijakan mikro dan makro itu perlu adanya koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia. Sekarang kita beralih ke kerangka berpikir dari pengawasan makroprudensial itu sendiri. Jadi dalam melakukan pengawasan makroprudensial itu dilakukan dengan pendekatan yang namanya pendekatan DSRS atau Dynamic Systemic Risk Surveillance, pengawasan resiko sistemik yang dinamis. Di mana pendekatan DSRS ini dilakukan untuk mengkonsolidasi hasil pelaksanaan dari pilar pengawasan yang lain, baik tadi dari moneter market maupun dari sistem pembayaran. Prinsip-prinsip dari DSRS itu sendiri ada 3. Yang pertama itu analisis yang terintegrasi dan komprehensif. Yang kedua ada pendekatan yang dinamis, dan yang terakhir ini adalah elemen dari sistem keuangan itu sendiri. Operator bisa tolong dibenerin aja, kayaknya agak geser. Ya, oke. Ya. Nah, kita bahas tadi dari masing-masing ininya ya, dari masing-masing prinsipnya. Yang pertama ini analisis yang terintegrasi dan komprehensif. Jadi, dalam pelaksanaan surveillance menggunakan DSRS ini, pola pikir yang digunakan itu melalui resiko sistemik yang akan yang resikonya ini akan terbangun secara bertahap ataupun yang terekskalasi secara bertahap. Yang pertamanya tentunya dari yang proses pertama yaitu akumulasi atau di situ resiko yang mulai terbangun ataupun terbentuk. Pengawasan di sini dilakukan melalui pendekatan peningkatan resiko. Nah, yang kedua ini ada yang resiko yang termaterialisasi atau di tahap itu resiko ini udah mulai ada muncul nih kayak gejolak-gejolak ataupun ada istilahnya kayak mild shock dari guncangan di sistem keuangan. Dan yang ketiga ini adalah di tahapan amplifikasi dan propagasi dari resiko itu sendiri. Di tahap ini ataupun di fase ini resiko dari resiko sistemik itu dampaknya udah mulai meluas ke kesehatan berbagai lembaga keuangan ataupun perbankan. Di mana di sini institusi keuangan ini udah mulai kerasa nih tekanannya. Nggak cuma di institusi keuangan aja, baik di pasar keuangan maupun di instansi sektor lainnya. Nah, selanjutnya untuk yang analisis, tolong dibenerin lagi sedikit. Ya. Selanjutnya untuk yang prinsip di analisis yang terintegrasi dan komprehensif ini, kalau di Bank Indonesia ini yang paling familiar nih sama istilahnya konsep berpikir ataupun framework yang bentuknya kayak rumah ini. Ini istilahnya pasti digunakan di setiap kebijakan yang ada di Bank Indonesia dan memang paling gampang dipakai untuk memahami suatu kebijakan.
dari framework ini kan tadi ada 3 pilar yang sebelumnya saya jadikan pertanyaan, itu adalah pilar moneter dan market, pilar makroprudensial, dan pilar sistem pembayaran. Dari masing-masing 3 pilar itu sendiri, itu objek pengawasannya pun sendiri-sendiri. Kalau untuk yang moneter market, objek pengawasannya itu difokuskan ke ke bank, lembaga non keuangan bank, termasuk pelaku pasarnya. Sementara yang makroprudensial itu tadi, objek pengawasannya adalah sistem keuangan. Kalau yang sistem pembayaran, objeknya adalah bank dan lembaga non bank. Di di ketiga pilar ini ataupun dari framework kebijakan makroprudensial ini tentunya pada akhirnya itu tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dari bank sentral itu sendiri, yaitu menjaga dan mencapai stabilitas nilai rupiah, yang tentunya itu nanti akan tertransmisi ke stabilitas sistem keuangan. Kak, waktunya Kak tinggal 2 menit lagi. Waktunya tinggal berapa? 2 menit lagi. 2 menit, oke. Okay. Pak, di sini saya kasih pertanyaan ya. Sekarang apa nanti ya? Sekarang apa nanti ya? Nanti deh, bentar lagi. Lagi ya tuh saya langsung ke ini. Oke. Boleh tolong dibenerin sedikit? Next. Ya. Nah, sebenarnya untuk yang elemen sistem keuangan yang diamati ataupun dianalisis itu apa aja sih? Di sini ada 3. Yang pertama itu tadi bank secara individual, lembaga selain bank, dan industri keuangan secara keseluruhan. Seperti yang saya sampaikan pada framework awal, pendekatan yang digunakan Bank Indonesia dalam kerangka kebijakan makroprudensial itu menganalisis risiko idiosentrik dari jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Di mana di sini kita nggak hanya bisa melihat resiko yang ada di depan mata, tapi juga harus melihat resiko yang jauh di depan mata. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira ada resiko atau faktor-faktor apa yang nantinya tuh akan mempengaruhi kesehatan dari sistem keuangan yang ada di Indonesia ini sendiri. Ini ya pada akhirnya memang nanti ini tuh kita untuk mengidentifikasi efek-efek yang akan istilahnya menular terhadap resiko sistemik yang dapat berpotensi menggagalkan atau merusak kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan. Udah masuk ke yang terakhir. Nah, untuk siklus pengawasan itu sendiri gimana sih kalau yang tadi menggunakan pendekatan di SRS, itu ada 3 siklus yang dijalani. Yang pertama surveillance, yang kedua pemeriksaan, dan yang terakhir ini evaluasi dan tindak lanjut. Di surveillance atau pengawasan itu sendiri, monitoring dilakukan terhadap faktor eksternal atau faktor yang ada di luar ya, tadi seperti kondisi makroekonomi, pasar keuangan maupun financial market dan infrastrukturnya. Terus juga pengawasan ini dilakukan terhadap ekosistem sistem pembayaran dan terhadap ekosistem perbankan itu sendiri. Untuk yang di tahap identifikasi, kita melakukan identifikasi resiko sistemik dan resiko intermediasinya. Terus yang di tahap pengawasan terakhir ini adalah pengawasan terhadap assessment. 2 tahap terakhir adalah pemeriksaan dan evaluasi serta tindak lanjut.